Pemirsa, KPK menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans tahun 2012. KPK menegaskan penyidikan tidak berkaitan dengan Pilpres. Tiga orang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker Trans tahun 2012. Salah seorang tersangka adalah Reina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Para tersangka dimaksud. Tersangka lainnya adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Trans, Inyoman Darmate. Seorang lagi tersangka lainnya adalah pihak swasta yaitu Karunia selaku Direktur PT AIM. Diketahui pada Maret 2012 ketiga tersangka bertemu menyusun harga perkiraan untuk proyek pengadaan sistem proteksi TKI. Pertemuan itu juga menyepakati proyek akan dikerjakan oleh perusahaan PT AIM. Penyidik KPK menduga sejak awal lelang proyek sudah dikondisikan untuk memenangkan PT AIM yang dipimpin tersangka Karunia. Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, di mana KRN sebelumnya telah menyiapkan 2 perusahaan yang lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang, sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang. Pengkondisian pemenang lelang diketahui sepenuhnya oleh IND dan RU. Ketika kontrak pekerjaan dilaksanakan, setelah dilakukan pemeriksaan dari tim panitia penerima hasil pekerjaan, didapati adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, di antaranya komposisi, hardware, dan software. Selain itu, atas persetujuan dari IND selaku PPK dilakukan pembayaran 100% ke PT AIM meskipun fakta di lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100%. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan penetapan mereka sebagai tersangka tidak berkaitan dengan Pilpres 2024. Penyidikan telah dimulai tahun 2019, sempat terhenti karena pandemi dan dilanjutkan pada pertengahan tahun 2023 sebelum partai-partai politik mengajukan bakal capres dan cawapres. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan.